Oke, Shalom sekali lagi semuanya. Shalom, Bapak Ibu Saudara, teman-teman Reva. Wow, the worship was really good, was really good. Um, ketika ke uh, Om David kasih tak, maksudnya bilang James tanggal segini ya, gitu. I say yes, gitu ya. Lalu kemudian Kak Victor tanya tema. Waktu itu boleh tanya Victor atau Ernie. Saya bilang kayaknya saya belum dapat karena saya masih hari-hari ini memang ada beberapa hal yang Tuhan sedang bukakan, sedang ajar secara pribadi dalam perenungan saya. Em, Lalu saya kemudian terus berdoa, terus merenung gitu ya, tanya Roh Kudus apa. Lalu sepertinya I'm leaning on this theme malam hari ini gitu. Dan temanya adalah saya beri tema malam hari ini adalah restored, eh, dipulihkan begitu ya Bapak Ibu ya. Em, ini sebenarnya saya mendapatkan ini ketika ketika after acara When Heaven Invades, setelah setelah When Heaven Invades, kemudian kita sempat kumpul bareng-bareng di Zoom, dan lalu teman-teman mulai saksi bagaimana Tuhan pulihkan atau Tuhan kembalikan ya, I want my life back gitu ya. Tuhan Tuhan pulihkan, Tuhan kembalikan begitu. Dan satu apa kata-kata Pastor Bill yang sangat mengena gitu, if it matters to you then it matters to him gitu. Dan saya melihat bagaimana Tuhan memulihkan banyak perkara begitu ya, dari hal-hal kecil sampai hal-hal yang sangat besar. Saya terima banyak kesaksian, dengar dari Om David begitu. Dan saya merasa bahwa memang ini adalah musim di mana Tuhan sedang memulihkan segala sesuatu, Bapak Ibu Saudara. Ini adalah musim di mana Tuhan sedang bekerja dengan luar biasa to restore everything. Instead of God is trying to destroy everything, He is in the business of restoration gitu. Ya, yang saya percaya dan saya yakini bahwa Bapak saya itu in the business of restoration instead of in the business of destruction, karena destruction itu bisnis yang lain, saudara ya. Yohanes 10 ayat 10 begitu ya Bapak Ibu. Jadi saya berdoa, saya sangat berdoa dan berharap malam hari ini apa yang Tuhan kasih ke saya, karena saya nggak mungkin kasih apa yang saya nggak punya, yang saya tidak dapatkan. Jadi saya berdoa biar ini menjadi sesuatu yang dapat menguatkan kita di musim-musim ini, di musim di mana Tuhan sedang memberikan segala sesuatu. So, ketika saya merenungkan soal bagaimana kata restored atau pemulihan, seperti biasa karena saya seorang pengajar, saya seorang dosen, saya seorang pembelajar filsafat, selalu cari akar katanya, asal katanya. Lalu saya cari asal kata daripada restore. Ya, saya sudah kasih ke KR nih slide-nya. Berasal dari bahasa Latin, which is restorare, gitu ya, bahasa Latinnya restorare. Bapak Ibu, kalau belajar begitu, bahasa Latin ini adalah bahasa yang sudah tidak lagi dipergunakan. It's actually a dead language. Jadi bahasa Latin ini dead language dalam artian dia hanya dipergunakan dalam acara seremonial keagamaan atau di dalam istilah-istilah akademis. Jadi terminologi Latin adalah terminologi yang penting dalam sebuah ritual keagamaan, khususnya di teman-teman gereja Katolik, dan juga dalam teks-teks akademis atau scientific gitu. Jadi bahasa Latin daripada restore berasal dari bahasa Latin yang adalah restorare. Restorare itu secara sederhana dapat diartikan sebagai renewed, rebuilt, atau reestablish. Diperbaharui, kemudian membangun kembali atau mengokohkan kembali, menempatkan kembali, menaruh kembali, reestablish. Tapi yang menarik adalah akar kata dari restaurare itu terdiri dari dua kata, yaitu re dan staurare. Akar katanya itu sebenarnya berasal dari satu kata singkat cuma 3 huruf dalam bahasa Latin, which is sta. Sta artinya stand, to stand, untuk berdiri, to be firm. Bukan cuma untuk berdiri, tapi berdiri dengan teguh. Dan ketika saya merenungkan hal ini, saya merasa bahwa ketika Tuhan sedang memulihkan kita, dia nggak cuma sekedar balikin duit yang hilang, dia nggak cuma sekedar balikin mobil yang hilang, dia nggak cuma sekedar balikin bisnis yang hilang, tapi yang Tuhan mau adalah you stand firm. Yang Tuhan sedang lakukan buat kita adalah Tuhan mau
mau kita teguh begitu dalam apa yang dia sedang kerjakan. Kita nggak goyah. Jadi pemulihan dari Tuhan itu bukan cuma sekedar supaya kita bisa menikmati apa yang telah hilang gitu ya. Bukan cuma sekedar kita bisa menikmati berkat-berkatnya, but to be firm in what He is doing, to be firm in what He has done, to be firm in the finished work of Christ, untuk teguh di dalam apa yang Dia sedang kerjakan, dalam apa yang Dia sudah kerjakan, bahkan apa yang Kristus telah selesai kerjakan. That's restoration. So every time, setiap kali Bapak Ibu kita berdiri teguh di dalam karya yang sudah selesai Kristus kerjakan, sebenarnya kita sedang ada di dalam di dalam atmosfer restoration-nya Tuhan. Kita sedang berada dalam atmosfer pemulihannya Tuhan, and that's restore gitu. Kenapa saya katakan ini? Because Alkitab bilang begini, hari-hari terakhir akan menjadi seperti zaman Nuh, begitu, Bapak Ibu ya. Tuhan Yesus sendiri katakan begitu, akan menjadi seperti zaman Nuh. Dan saya nggak mau berdebat soal apakah ini hari-hari terakhir atau enggak, tapi kita terus berjaga-jaga, kita terus waspada, kita terus berada di dalam koneksi sama Tuhan. Tapi yang terjadi di zaman Nuh, Kejadian pasal 6:12, slide-nya boleh lagi. Genesis 6 verse 12. Kejadian pasal 6 ayat 12 dalam terjemahan baru bilang begini. Di zaman Nuh Tuhan melihat bumi itu sungguhlah rusak. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di muka bumi. The creation becoming broken because the man has broken. Bisa bayangin, ciptaan yang lain, bumi menjadi rusak karena manusia. The reason why manusia menjalankan hidup yang rusak di muka bumi. So there is a very close connection. Ada koneksi yang sangat erat antara kerusakan bumi, antara kerusakan lingkungan sekitar kita, antara kerusakan apa yang terjadi di sekitar kita dengan rusaknya atau hancurnya gambar identitas diri manusia. Because of what happened in Genesis chapter 3. Apa yang terjadi di Kejadian pasal 3. There's a very close connection. So, karena di Kejadian pasal 1, kita yang diberi mandate gitu. We are the one who was given the mandate to rule over the earth. Well, this is not the story. Ini cerita lain. Ini khotbah yang lain. Tapi apa yang terjadi di zaman Nuh? Bumi rusak. Slide berikutnya boleh nggak, Kak Victor? Dan hal berikutnya, hal yang sama terjadi hari-hari ini bukan? We are living in a broken world. We are living in a broken systems. Why? Because we are living in a broken humanities. Sebuah kemanusiaan yang begitu rusak, yang twisted, yang perverted gitu ya, yang diselewengkan. Bagaimana hari-hari ini laki-laki mengaku diri perempuan, bagaimana perempuan mengaku diri laki-laki, dan buat mereka itu adalah hak mereka. That's humanities, that's the real humanities for them. Bagaimana tidak sakralnya lagi keluarga yang merupakan institusi yang Tuhan dirikan sendiri, family as an institution that God Himself built, a relational life between men and men and between men and God gitu. Gak sakral lagi. Pernikahan bukan sesuatu yang sakral. Pernikahan bukan sesuatu yang adalah rancangan Tuhan. Pernikahan dijadikan ajang uji coba gitu. Ajang uji coba, yaudah kalau cocok yaudah lanjutin, kalau enggak yaudah tinggalin gitu. Bagaimana relasi antar manusia kalau kita ngelihat berita kriminalitas, if we read the news, if we read the social media, life is so broken. The world is so broken. Dunia yang sedang kita hidupi sedang berada dalam kerusakan yang bukan lagi sembunyi-sembunyi, tapi tepat berada di depan mata kita. Saya ingat banget Pastor Ryan Payne-nya di Whenever the Mist, ketika badai sedang terjadi, ketika manusia sedang mengalami badai gelombang besar, sedang menuju pada kehancurannya, satu-satunya cara adalah Yunus dibuang ke laut. That's very good. That's very good. Dan lautan bicara tentang lautan manusia. Dan satu pewahyuan baru, satu rema baru.
Ya, Yunus bilang, Nico, just throw me to the sea. Because I know God is going to provide them. That's really good. That's really good. Itu kayak ngelengkapin apa yang saya pernah sampaikan di sini, Jonah, Life of Jonah. Tapi itu cerita lain. Well, lalu tanggung jawab siapa? Bumi yang rusak ini. Atau kita jadi sekumpulan orang percaya yang ya udahlah, yang penting saya saya sudah selamat gitu ya. Yang penting saya sudah terima 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 segala sesuatunya dari Tuhan. Saya merasa bahwa Tuhan tempatkan kita di muka bumi ini for a reason. Kalau kita masih belum Tuhan panggil pulang, we are here for a reason. Saya berdoa, Bapak Ibu Saudara sepakat dengan hal itu. Kita ada di sini, we are here for a reason. We are here to be the light, to be the salt. We are here to be His sons and daughter. Roma pasal 8 gitu. Buat semua ciptaan sedang menanti-nantikan dengan sangat groaning for the unveiling, for the revealing, untuk penyingkapan, untuk anak-anak Allah itu disingkapkan, sons and daughter of God being unveiled. Saya percaya that's how God wants to restore. Demikianlah Tuhan mau memulihkan. He is in the restoration business. He is in the business of restoration. Dan yang Tuhan mau pakai untuk mengalirkan, untuk reestablish, untuk rebuild, untuk renewed His plan and His purpose for the world. Yang Tuhan pakai di 2025 adalah saudara dan saya yang ada di dalam fellowship. Boleh setuju kata-kata saya? It's you and me. It's you and me. No one else. It's you and me. It's really you and me. Dan saya sedikit saksi bulan Maret yang lalu, um, oleh anugerah Tuhan, uh, pimpinan di fakultas menelpon saya lalu bilang, kami meminta Pak James untuk menjadi manajer kemahasiswaan. Jadi bagian dari pimpinan fakultas yang mengurusi bidang kemahasiswaan, Bapak Ibu Saudara. Dan kami memilih Pak James gitu ya, karena kami sering lihat bagaimana Pak James memberikan tadi Om David sampaikan di sosial media saya mostly tentang pelayanan saya, bagaimana ada beberapa klip dari apa yang Tuhan taruh di hati saya untuk sampaikan kepada gereja Tuhan. Dan mereka melihat itu dan mereka katakan, this is what the students need. Ini yang diperlukan oleh mahasiswa hari-hari ini. They need someone who can lift their spirit up. Mereka memerlukan orang-orang yang bisa membangkitkan semangat mereka untuk memulihkan hati mereka. Banyak sekali mahasiswa yang berada di dalam depresi, di dalam mental disorder, dan itu alasannya dan itu alasan utama kenapa dekan dan wakil dekan memilih saya untuk jabatan tersebut. Dan Bapak Ibu Saudara, pada saat saya dapat itu, saya ini kan sering ngobrol sama Om David ya. Dan kadang-kadang ketika ngobrol sama Om David suka nanya tentang philosophy, because Om David latar belakangnya quantum physics gitu. Tapi kadang-kadang saya juga bingung gitu, ngapain ya saya belajar filsafat? Ngapain kemudian saya nyebur jadi dosen, udah belajar filsafat terus kemudian jadi dosen filsafat ya. Ngapain saya nyebur ke situ? And then ketika jabatan itu ditawarkan ke saya, suddenly perkataan Mordeka itu kuat banget ya. Mungkin untuk waktu-waktu seperti inilah kamu ada di posisi itu. Mungkin untuk waktu-waktu seperti inilah God gives you the position. Dan saya berdoa hal yang sama. Untuk waktu-waktu seperti inilah Bapak Ibu Saudara yang ada di Revival Fellowship malam hari ini ada di tempat di mana saudara ada hari ini. Kenapa? Saat berikutnya Kak Victor. Because restored, seperti tadi, akar katanya standing. Restored mean right standing. Pemulihan itu bicara tentang posisi yang tepat, di mana saudara berada di posisi yang tepat, right standing. Bukan lagi right standing with God, but right standing in God. Right standing with God,
terjadi ketika saudara dan saya kita terima Tuhan Yesus, kita terima keselamatan yang Dia sudah berikan kepada kita. Kita mengenali identitas kita. That's right standing with God. But right now, what God is, saya percaya saya sedang berbicara di hadapan orang-orang yang sudah mengerti identitas mereka dalam Kristus. Jadi sekarang yang di dalam business of restoration yang Tuhan sedang serbu bumi dengan hal itu. And we need to be in the right standing in God. Kita berdiri dengan tepat di dalam Tuhan. Makanya di slide berikutnya saya taruh di situ Mazmur 23, that the first thing about restoration, hal pertama dan yang utama tentang restoration adalah kita ngerti posisi kita. That kalau kita belum ngerti, saya berdoa biar Tuhan reposition kita malam hari ini. Tuhan mereposisi ulang. Tuhan mereposisi kita, memposisikan kita ulang, mereposisi kita malam hari ini. Mazmur 23, saya ambil dari TPT, ayat 1 sampai ayat 3a. Di slide berikutnya Kak Erni. Yahweh is my best friend and my shepherd. I just love this. I always have more than enough. That's powerful. He offers a resting place for me in his luxurious love. Woo! His tracks take me to an oasis of peace near the quiet brook of bliss. Wow. That's where he restores and revives my life. Ketika Tuhan yang adalah sahabat baik kita, gembala kita yang luar biasa agung, wants to restore us, then he needs to bring us into a resting place. Bahasa Indonesia katakan ke padang rumput yang hijau, into the green pastures, into the very exact and the very right place di mana kita bisa ngalami restoration. Dan TPT dengan luar biasa bilang, he offers that to us. Dia tawarin itu ke kita. God, Tuhan itu nggak pernah. Dia bisa maksa kita, saudara, bisa banget. Dia bisa force kita, bisa banget. But he wouldn't do that. He just wouldn't do that. Because he is a good father. Dia Bapa yang baik. So he offers us. Dia tawarin kita. Persoalannya adalah mau nggak terima tawaran ini? Do we really, apakah kita sungguh-sungguh mau menerima tawaran itu? He offers us a resting place. It is a luxurious love. Dalam kasihnya yang luar biasa besar, luar biasa saya harus pakai kata ini, luar biasa mewah, luar biasa mengagumkan. He offers us. Tapi ada aja orang-orang percaya, orang-orang yang menyebutnya Kristen yang lebih memilih bahwa enggak deh, kayaknya enggak gitu deh. Kayaknya aku bisa dekat sama Tuhan kalau dia kasih aku penyakit deh. Aku bisa dekat sama Tuhan kalau dia kasih aku penderitaan deh. Aku bisa dekat sama Tuhan kalau dia kasih aku tekanan mental deh. Bapak Ibu, yang saya yakini Tuhan saya bukan seperti itu, yang pertama. Yang kedua adalah, well then, it's your loss. It's your loss. Apakah orang-orang seperti itu, apakah orang-orang memilih demikian bisa mengalami pemulihan dari Tuhan? Jelas. Because namanya pemulihan gitu. Artinya harus ada sesuatu yang hilang, harus ada penderitaan sebelum kita bisa ngalami pemulihan gitu kan ya. Iya gitu. But how can you experience restoration out of place of abundance? Karena apa yang saya mengerti adalah we are in the place of abundance already. Yang saya pahami adalah, yang saya percaya dan saya yakini, saya sedang berbicara kepada di hadapan Bapak Ibu Saudara Fellowship yang udah ngerti bahwa we are already in the place of victory. We are already in the place of even we are more than conqueror. Kita sudah lebih daripada pemenang. So how to experience restoration in a place of abundance, in a place of victory? And you just need to
receive. Kau cuma perlu menerima tawaran itu. To be in the green pastures. To be in a place of luxurious love. To be near the quiet brook of bliss. Wow, that's powerful. Untuk Tuhan posisikan saudara berada di tepi, di pinggir sungai atau bahasa Indonesia katakan air yang tenang, tapi uh, Brian Simmons kasih akar katanya itu air yang penuh dengan bliss. Bahasa Yunani sozo. Bliss bahasa Yunani sozo. All well. All well. Tuhan tempatkan saudara di tepi sungai. All well. Kenapa? Because from there. Karena dari situlah. Dari posisi itulah, saudara. You not only experience restoration, but you are going to be the restorer. Engkau akan menjadi orang-orang yang memulihkan. Bukan karena saudara hebat lagi-lagi. Bukan karena saudara pinter. Bukan karena saudara jago berbagai macam bahasa. Bukan karena saudara udah punya gelar S1, S2, S3, guru besar. But because you are in the right standing in God. Saudara berada di posisi yang tepat. Kau ada di posisi yang tepat. You are in the position of abundance. You are in the position of victory. You are in the position of the finished work of Christ. Karya yang sudah diselesaikan Kristus. You just need to be willing. Saudara cuma perlu untuk tersedia. Saudara cuma perlu untuk bersedia. Yes, God. Yes, God. Menariknya ya. Menariknya seorang Abraham gitu ya. Kenapa Abraham disebut bapak orang percaya? Kenapa Abraham menjadi ada lagunya tuh, Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga gitu ya. Mari puji Tuhan, tangan kanan tangan kiri gitu. Putar-putar lalu duduk gitu Bapak Ibu ya. Set when I speak of Abraham, ya Abraham tawar-tawaran sama Tuhan ya. Tapi Abraham itu ya, dia selalu katakan ya kepada Tuhan. That's the main character of Abraham. His simple yes to everything God said. Dia disuruh Tuhan buat keluar dari kediaman ayahnya ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu, nggak tahu di mana. He just say yes. Saya nggak ngerti sih. Kalau Om David suruh saya, James, pergi yo ke sana nanti, tak tunjukin. Soalnya saya mesti mikir-mikir dulu kali. Om, kemana Om? Gitu. Kemana dulu Om? Saya mesti, ini Om David yang sudah saya anggap sebagai mentor papa hadi saya gitu ya. Saya masih mikir-mikir loh saudara. Maksudnya, I will say yes, but eventually, but I just need to know kemana Om, ngapain Om gitu ya. But Abraham, he just say yes. Can you imagine? He just say yes to every reposition that God wants to do in his life. Just say yes. Dan lihat apa yang terjadi kepada Abraham. Dia dari tanah Irak, Ur Kasdim. Tuhan bawa ke Kanaan. Sempat lewat Mesir. Tapi karena dia bilang ya, because he is willing to be repositioned. Sekarang anak-anaknya nyampe Bona Indah, nyampe di Pamulang gitu ya. Dia punya anak di Pamulang, di Bona Indah, dia punya anak di Surabaya, dia punya anaknya banyak, saudara. Dia nuai banyak gitu. Dia ngalami sesuatu yang luar biasa banyak gitu. Ini bisa nggak kita bayangin kalau sekian banyak kita yang hadir Reform Fellowship malam hari ini, we say yes to every repositioning that God
gave to us. I just can't imagine dampak yang Bapak Ibu Saudara teman-teman Reva akan bawa ke tempat di mana Tuhan taruh Saudara. Your simple yes is going to be so powerful. And your simple yes is actually to be led by God in a place of luxurious love and beside the river of bliss. Ya kalau saudara nggak mau ya ya udah. Tapi kalau saya sih mau gitu saudara ya. Kalau saya sih mau. Kalau bapak saudara memang memilih untuk ada di tempat yang penuh gloom and doom gitu, well that's 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 up to you. I just can't force you. Nggak bisa paksa saudara. But yang nawarin ini Tuhan, dia tawarin kita a resting place in His luxurious love. Saya berdoa kita, kalau Bapak Ibu Saudara sedang alami reposisi, menyadari bahwa Tuhan sedang mereposisi kita, memposisikan kita ulang. Just be willing. Responi dengan be willing. Just say simple yes ke Tuhan. Just He knows best. Paling enggak itu yang ada di pikiran kita. Dia tahu yang terbaik. That's all. Kalau saudara udah nggak punya perenungan yang lain itu aja. Tuhan tahu yang terbaik. Tapi buat saya hanya orang yang tidak mengenali identitasnya, yang berusaha untuk melakukan sesuatu demi mendapatkan sesuatu yang sebenarnya sudah menjadi milik. And we call it an orphan spirit. Roh yatim, roh piatu, roh yatim piatu. Because an orphan will try everything. Even ketika dia sudah diadopsi, if he still has the orphan spirit, dia akan coba segala sesuatu to get something yang padahal dia sudah milik. Kita sudah diangkat anak, kita sudah dijadikan putra dan putri. You have everything in the kingdom. Just need to be willing to be repositioned by the Lord, by our Father. That is a good Father. Saudara setuju, boleh katakan amin. Wow, that's really good. It's really good. Wow, that's really good. Bapak Ibu, boleh nggak slide saya? Tahu slide saya hilang. Oh, tadi ketika kita nyembah, saya melihat ada ban, ada roda yang sedang bergerak. Tuhan kasih pengertian buat saya. Yang pertama, jika ada di antara Bapak Ibu Saudara yang sedang berdoa buat kendaraan yang baru, sedang berdoa buat mobil, buat motor, gitu ya. I just believe ini pengertian Tuhan kasih ke saya. Buat Tuhan akan berikan itu buat saudara. Okay, if you are in need of new vehicles, atau perlu kendaraan yang baru, saudara, just if it matters to you, it matters to him, right? Jadi, ya, saudara jika memerlukannya dan saudara Tuhan akan berikan buat saudara. Tapi yang kedua, ada beberapa di antara Bapak Ibu Saudara yang sedang Tuhan gerakkan. Tuhan sedang menggerakkan saudara. Sebab engkau lagi ada di sebuah musim di mana He needs to reposition you. Saya berdoa saudara cukup rela. You're willing enough to say yes. Untuk bilang ya sama Tuhan. Nggak pakai mikir. Sama Tuhan bilang ya. Karena Tuhan pasti akan memberikan pengertian. Ada ungkapan bilang gini, taat tanpa mengerti. Kalau saya bilangnya taat tanpa mikir. Kenapa? Karena pada akhirnya Tuhan akan kasih pengertian. In the end, dia akan berikan pengertiannya kepada kita. Jadi buat saya, udah gak perlu mikir, sebab pengertiannya datang dari Tuhan. Say yes saja. Dan kau akan lihat, bagaimana Tuhan akan bawa saudara into the place of luxurious love. Alright, restoration, right standing, right?
diposisikan dengan tepat di dalam Tuhan. Yang kedua, tadi kata-kata restoration juga artinya renewal, artinya pembaharuan gitu ya. Dan dan ini saya dapatkan ketika kemarin di WHI, Pastor Bill bicara tentang uh, the renewal of mind gitu ya. Uh, uh, di Roma 12. Saya akan ke situ nanti, tapi karena saya lagi ada di Mazmur 23, di ayat 3-nya kan bilang begini, that's where he restores and revives my life. He opens before me. Oh, that's powerful. The right path and leads me along in his footsteps of righteousness so that I can bring honor to his name. Saya terjemahin langsung. Disitulah dia memulihkan dan membangkitkan kehidupanku. Dia membuka bagiku jalan yang benar. Menuntunku, membawaku berjalan di jejak langkah kebenarannya. Sehingga aku dapat memuliakan, dapat memberikan segala hormat, pujian, pengagungan cuma buat namanya. Tuhan, ketika Tuhan sedang memulihkan kita dari posisi kemenangan, Tuhan bilang, nah, sons and daughters, just look into the new path that I opens up to. Pandang kepada jalur jalan yang baru yang aku bukakan bagimu. Pandang kepada jejak langkahku. See in my footsteps. See through it. This is my footsteps. Kenapa? Because there is the honor of my name. Disitulah kau akan menemukan kemuliaan nama Tuhan. Kalau berikutnya, Roma 12:1 bilang begini kan. Roma 12:2. Sorry. Roma 12:2. New King James. Jangan serupa dengan dunia ini, tetapi transformed, berubahlah. Does it ring a bell? Right path, new path, jalur yang baru. To see his footsteps. Ada jejak langkah yang Tuhan tunjukkan. Is it? Bukankah itu sesuatu yang baru? And be transformed by the renewing of your mind, that you may prove. I just love that word. Waktu Pastor Bill ngomong ini, itu kayak ngeledakin pikiran saya. Ngeledakin proses kayak melonjak gitu. Karena Alkitab, bahasa Indonesia kita pakai kata ini kan, sehingga kita bisa membedakan. Tapi bahasa Inggris bilang, that you may prove. Sehingga engkau bisa buktiin that you are walking in the will of God. The good, acceptable, and perfect will of God. Restoration. Selain sudah diposisikan ulang, pikiran kita harus diperbarui. Pikiran kita harus ditransform. The way we think, cara kita berpikir, our path of thinking, our jalur kita. Semua orang punya cara berpikirnya sendiri-sendiri. Semua orang punya the way of life gitu ya, jalan bagaimana dia melihat hidup. But God, the word of firman Tuhan bilang, if you want to walk in His will, if you want to prove His will upon your life, then you need to be willing untuk mengubah, untuk berubah, untuk berada dalam pembaharuan budi, pembaharuan pikiran. To be led into the new path, untuk dituntun oleh Tuhan sendiri ke dalam jalur yang baru, ke dalam cara melihat yang baru, cara mendengar yang baru, cara mencium yang baru, cara memegang yang baru, cara mengecap yang baru. Into a new renewal of your mind, ke dalam pembaharuan budi. And that's where you will experience restoration. Disitulah kau akan mengalami restoration. Renewal. You will be restored when you are willing. Again, saya suka kata-kata itu. Be willing. Saya berdoa
Kata-kata yang nempel di hati, pikiran, otak, seluruh keberadaan kita. Be willing. Bersedia untuk Tuhan tuntun ke dalam sebuah jalur pemikiran yang baru, cara berpikir yang baru, cara mikirnya Tuhan, bukan cara pikirnya James. Bapak Ibu, di, di kampus saya itu kan ada 15 jurusan. Dan sebagian besar, dan seringkali jurusan saya ini sebut, karena ada sastra Inggris, sastra Prancis, lalu tanya, filsafat sastra apa? Orang-orang sudah bilang, sastra berpikir. Itu sebenarnya. So, I was trained. I was trained. Kalau saya hitung sekarang, tahun ini, saya udah 20 tahun belajar filsafat. Dan sekaligus sambil pada akhirnya belajar filsafat. 20 years. I was trained in a certain way of thinking, of logical mind of humans. I was trained that way. Tapi saya menyadari bahwa kalau saya mau mau berada di dalam rencananya Tuhan, kehendaknya Tuhan, mau membuktikan, I just love that word, to prove the will of God, the good, the acceptable, and the perfect will of God. I just need to change this. Yang udah dilatih 20 tahun. Yang udah di-train, diasah 20 tahun. I just need to change this. Because ini nggak laku. Ini nggak laku buat Tuhan. Karena kita bilang kan begini, 1 Korintus 1 kalau nggak salah ya. 2 Korintus 1. Sebab yang bodoh dari Allah itu jauh lebih berhikmat daripada yang paling berhikmat dari manusia. Bahkan bahasa Inggris katakan jauh lebih berhikmat daripada the philosopher of the world gitu ya. Jadi itu nyindir saya, itu sangat mengena ke saya, kayak lembrak gitu ke saya yang udah 20 tahun belajar filsafat. Just be willing to be changed, you know, Mike. Kenapa? Karena pikiran kita seringkali jadi tempat di mana kita membiarkan tipu daya si musuh itu nempel. Kita nggak biarin musuhnya masuk ke hidup kita, tapi kita biarin tipu dayanya nempel di pikiran kita. Saya saksi ya, Bapak Ibu ya. Um, Beberapa bulan lalu saya diundang pelayanan di Taiwan. Dan saya nggak tahu saya udah saksinya apa nggak, tapi saya saksi lagi. Buat yang belum pernah dengar, saya saksi lagi. Saya diundang pelayanan di Taiwan dan saya berangkat jam 1 siang sampai di Taiwan itu jam berapa tuh? Jam 8 malam waktu Taipei, Bapak Ibu Saudara ya. And then ketika saya sampai urus imigrasi, urus bagasi, saya seperti suami yang baik. Ini suami yang baik. Oke. Tadi saya terharu loh, Pak Om David bilang yang paling penting dia adalah seorang suami dan ayah yang luar biasa. Saya terharu. Ya, saya sangat touch gitu. Jadi ada istri saya lagi masak, Bapak Ibu Saudara. Jadi dia lagi dengerin saya nih. Dia lagi bikin kue. Oh, Om David tuh lagi pernah buatin istri saya bikin kue tuh. Saya udah bilang ke dia, jadi dia dia willing gitu ya. But anyway, sebagai suami yang baik setelah ngurusin imigrasi dan bagasi, Bapak Ibu ya, saya saya WA dia gitu. Saya WA istri saya, bukan istri orang, istri saya. Pak, Ma, aku udah nyampe, kita mendarat Taiwan. Um, dia nggak balas. Dia nggak balas. Tapi kami laki-laki, bapak-bapak di sini, semoga bapak-bapak sepakat sama saya ya. Kalau kita WA, istri nggak langsung balas, kita kan nggak apa-apa ya, bapak-bapak ya. Bener ya, bapak-bapak ya. Ya, kita mah nggak apa-apa beneran deh. Ini bapak-bapak ini bener-bener, kita itu nggak apa-apa gitu. Tapi kalau yang terjadi sebaliknya, ya, ibu-ibu yang WA gitu ya, cewek-cewek yang WA ke cowoknya, lalu tidak langsung dibalas. Nah, itu baru itu terjadi yang kalau kata Tuhan Yesus, jenis yang satu ini hanya bisa diatasi oleh doa dan puasa, Saudara ya. Ya, um,
Istri saya nggak balas, so I was just oke lah. Mungkin dia masih, karena kan itu sekitar jam 8 jam 9, berarti kurang lebih di Indonesia jam 7 jam 8. Mungkin dia masih dalam perjalanan pulang dari kantor menuju ke rumah gitu ya, nyetir karena istri saya nyetir. Jadi saya naik naik jemputan kami menuju ke hotel 1 jam setengah, 1 jam sampai 1 jam setengah dari airport ke hotel. 40 menit perjalanan kurang lebih lah ya, 44 setengah jam gitu ya, lebih sedikit gitu. Istri saya WA, dia bilang gini, Pak, aku ketabrak truk. Istri saya WA gitu, Pak, aku ketabrak truk. Saudara, saya, kalau saya tidak berada di posisi pemenang, saya pasti mikirin, wah serangan nih. Bener gak sih? Ya kan mau pelayanan gitu ya, mau pelayanan terus istri ditinggal di rumah. Kita kita pernah mikir kayak gitu nggak sih? Tahu tiba-tiba terjadi apa-apa di rumah, wah serangan nih gitu. Wah, wah apa wah ini setan nih. Wah, ini iblis nih nyerang nih. Iya nih lu pasti mau terjadi revival, tapi ada setan nih nyerang keluarga di rumah gitu Bapak Ibu ya. Benar nggak sih? Kita kita masih ingat, oh jangan ingat-ingat manusia lama kita ya. Kita sering mikir kayak gitu kan ya dulu ya, Bapak Ibu ya. Tapi luar biasanya dan yang membuat saya bersyukur ketika saya terima WA itu, Pak, aku tabrak truk. Saya cuma bilang begini, Tuhan Yesus, Engkau baik. That's all I say. Dan karena saya suka nyanyi, saya suka nyembah, tadi Om David juga sudah sampaikan. Saya langsung nyanyi aja. 'Cause all my life you have been faithful. 'Cause all my life you have been so, so good. Tidak ada satupun dari mulut saya. Tuhan Yesus bilang, apa yang keluar dari mulut berasal dari dalam hati, berasal dari dalam cara berpikir kita. Yang keluar dari mulut saya bilang, ini setan, ini serangan, ini gangguan gitu ya, distraction. Enggak, saya keluar dari mulut saya cuma satu, Tuhan Yesus, Engkau baik. Saya baru tahu kemudian bahwa ketika saya WA itu, istri saya masih di mobil. Dia sudah 20 menit di dalam mobil karena dia shock. Dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia shock. Karena untuk pertama kalinya dia ngalami itu. Yang terjadi adalah, truk di belakang mobil istri saya itu remnya blong, Bapak Ibu Saudara. Jadi dia nabrak mobil istri saya. Istri saya nggak tahu apa kaget apa gimana. Mobilnya nabrak mobil depan. Jadi istri saya sandwich. Dia di tengah-tengah nih. Oke? Dia di tengah-tengah. Ya Bapak Ibu Saudara bisa bayangin lah ya. Dia ditabrak dari belakang, dia nabrak depan gitu ya. Bisa bayangin dong. Oke. Istri saya kemudian WA, setelah sadar dari shocknya dia WA, lalu dia turun. Dia turun tuh dari mobil. Lalu dia lihat kondisi mobilnya. Bumper truk yang nabrak istri saya itu copot. Bumpernya copot. Lampunya pecah. Mobil depan istri saya yang ditabrak sama istri saya. Jadi tadi truk yang nabrak bumpernya copot, lampunya pecah. Mobil yang ditabrak istri saya yang di depan istri saya itu pintu belakangnya itu bentuk mangkok, bentuk V, penyok ke dalam, saudara. Mobil kami di ujung kiri depan ada baret kecil sekali. Baret kecil hitam di ujung kiri depan. Dan di ujung kanan belakang ada codetan, ada kayak ya penyok sedikit saja. Setiap kali saya share ini selalu aja ada yang nanya Om David. Pastor James, mobilnya apa sih? Saudara wis lah, kalau usah mikir mobilnya apa. Yang saya tahu, Tuhannya yang baik, saudara. Amen. He is so good. I don't think. Saudara, kau ada di posisi pemenang. You're in the place of abundance. Nanti di bagian berikutnya. Kita mesti ngubah cara kita berpikir. Kalau cara berpikir, wah serangan, wah setan, iblis. Let me tell you, dia udah kalah, iblis udah kalah, ngapain lagi sih sudah pusingin gitu. You're in the position of victory, sudah di posisi pemenang. Dan kalau dirimu dipenuhi kebaikan Tuhan, yang keluar dari dalam dirimu ya kebaikan Tuhan, saudara. Ya, Bapak Ibu, mudah-mudahan kelihatan. Ini saya ada botol berisi air di sini ya. Saudara mau tahu isi botol ini apa? Saya tahu ini bening, saudara bisa lihat isinya air.
Tapi salah satu cara untuk membuat isi daripada apa yang memenuhi botol ini kelihatan adalah saudara taruh tekanan, you put pressure. Ketika you put pressure, apa yang ada di dalamnya keluar. Saudara mau tahu apa yang memenuhi saudara? Ketika dalam tekanan, apa yang keluar dari dalam hidupmu? In pressure, what is coming out of your life? Once your mind is renewed, yang keluar adalah pemulihan. Dan ketika itu keluar, nama Tuhan dipermuliakan. Nama Tuhan dipermuliakan. Tapi karena Tuhan Yesus baik, saya anaknya berarti juga harus baik. Saya kasih tahu aja. Mobil saya mobil biasa, Toyota Veloz biasa, saudara. Oke, it's bukan mobil super, bukan mobilnya Batman, bukan Batcar, bukan mobilnya Avengers, bukan. Just Toyota Veloz biasa. Tapi saya punya Tuhan yang luar biasa. Thank you Jesus. So to be restored, yuk izinkan pembaharuan pikiran itu terjadi. It's our decision. Karena iman tanpa perbuatan mati. Saya tahu banget banyak orang akhirnya nekenin berbuat. But here's the thing, iman itu dia gandengan sama perbuatan, saudara. So if you believe in something, if you believe in the goodness of God, but you don't do it, you don't do things because of the goodness of God, then mati itu, saudara. Imannya mati. Tapi kalau sudah melakukan sesuatu tanpa memiliki iman terhadap kebaikan Tuhan, maka perbuatanmu ya sia-sia. Gitu loh. So faith is really associated. The real faith is responded. Iman yang sejati itu diresponi dengan perbuatan yang selaras dengan iman itu. Bukan kita mentuhankan perbuatan, enggak. Tapi iman kita, if you believe in something, then you will do accordingly. It's just automatically, saudara. Loh, it's just automatically. Saudara, ketika saudara beli kulkas, saudara nggak berharap dia jadi lemari pakaian, kan? Iya dong. It's just automatically gitu loh. Kulkasnya pasti buat nyimpen makanan supaya makanan tetap safe, nggak gampang basi. It's automatically gitu. Jadi jangan pisahin iman sama perbuatan seolah-olah dia terpisah. Enggak, it's just automatically one package. Because if you believe in the goodness of God, then you will live in the goodness of God. If you believe in the love of God, then you will live in the love of God. Kalau sudah percaya kasih Allah, tapi sudah masih percaya Tuhan menghukum, Tuhan kasih sakit penyakit, dan itu baru namanya mati. Oke, it's khotbah yang lain, 1 jam yang lain. Oh, 8:31, Tuhan Yesus tolong. Sedikit lagi. So, restoration, to be restored, renewal of the mind. Yang ketiga, I just love this one. Bagian ketiga. Tahu nggak saudara, kata-kata restore, restorare, itu juga melahirkan kata restaurant. Restorare, itu menghasilkan kata restaurant. Mazmur 23. Sebab ayat 5, you become my delicious feast. Woohoo. Even when my enemies dare to fight. Ayatnya kayak nih. You anoint me with the fragrance of your Holy Spirit. You give me all I can drink of you until my cup overflows. Restore, kata restore, bahasa Latinnya restorare, itu melahirkan kata restaurants. Dan berapa banyak kita suka banget restaurants yang selalu refill. Bener nggak ya? Saudara kalau ke restoran kan pasti, istilahnya refill nggak mas ya? Gitu ya. Bohong kan saudara, nggak nyari yang refillan kan? Kita suka banget yang refill, saudara ya. So, restore is actually being refilled. Mengalami pemulihannya Tuhan tuh kita diisi kembali. Bahkan di depan musuh, kita terus-menerus diisi. Kita dikasih, The Passion Translation bilang, delicious feast. Prasmanan, bukan cuma meja prasmanan, tapi meja prasmanan yang enak. Bukan cuma enak, tapi enak, saudara. Bukan cuma
saya lima hari kemarin saya dengan teman-teman bersama dengan diundang oleh teman-teman dari salah satu komunitas atau salah satu school untuk menemani mereka gitu ya. Dan sepanjang 5 hari saya dikasih makanan enak-enak, 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 saudara ya. Sampai Jakarta hari ini saya bilang sama istri saya, kayaknya 2 minggu ke depan saya nggak mau makan nasi, saudara. Karena lingkar perut saya sudah mulai kasih alarm ke saya Bapak Ibu ya. 5 hari ini benar-benar kacau ini, orang-orang kasih makan saya udah kayak nggak tahu gimana gitu ya. Jadi saya sudah hari ini hari pertama saya nggak makan nasi sama sekali. Beneran saya nggak makan nasi sama sekali, saudara. Jadi doakan supaya bisa bertahan 1 minggu gitu ya. Yang Bapak Ibu ya untuk nggak makan nasi. Habis itu mungkin mungkin nggak balas dendam sih, mungkin makan nasi dikit-dikit lah. Tapi saya punya target 1 minggu ini membalas yang kemarin gitu, yang jangan makan nasi dulu deh gitu. But ini bagian yang sering kali terjadi. Kita mengerti pemulihan itu ya begini, refills gitu ya. Apa yang sudah hilang dari kita, Tuhan isi lagi, Tuhan kan restore ya, Tuhan kayak restock lagi, diisi kembali gitu ya perbendaraannya. Tapi di Mazmur 23 ketika saya renungkan ini, Tuhan bilang, when you actually when you got refilled, ketika engkau dipenuhi, kamu mesti tahu bahwa sometimes it's the middle right in front of your enemies. Di depan musuh kamu. Sometimes ketika engkau dipenuhi, anoint me with the fragrance of your Holy Spirit, with the oil, dengan minyak, kau memenuhi aku dengan minyak untuk bisa di refill, saudara. Baik piring kita maupun gelas kita. Kita perlu kosong nggak sih? Karena saudara, kalau sudah di sushi teh, ocanya nggak mungkin diisi kalau gelasnya masih penuh. By the way, khotbah ini tidak sponsori oleh sushi teh, saudara, enggak. Tapi di sushi teh begitu. Kalau saudara makan di sushi teh, ocha saudara nggak mungkin di refill kalau gelasnya masih penuh. When God fills you, makanya saya taruh di slide berikutnya, saya taruh beberapa ayat. Matius 5:6, berbahagialah mereka yang haus dan lapar akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. So don't stop being thirst and hungry. Jangan berhenti haus dan lapar. Yohanes 4:34, makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Bukan cuma itu, menyelesaikan pekerjaan. So, ketika kehendak Bapa dimakan sama Yesus, dan He did it, dia melakukannya. Yohanes 7, 37-38. Barang siapa haus, baiklah datang kepadaku dan minum, dan dari dalam dirinya akan mengalir aliran-aliran sungai kehidupan. So every time God fills you, He fills you for a purpose. Restoration is not just to bring you back into the previous condition before the loss happened. No, restoration is to create a new reality in which you operate in that new reality. Seringkali kita berpikir pemulihan itu adalah ketika kondisi saya kembali seperti dahulu kala, sebelum kehilangan terjadi, sebelum kerugian terjadi, sebelum sakit terjadi, sebelum masalah di keluarga terjadi. Tapi sebenarnya pemulihan yang dari Tuhan itu membawa kita ke dalam realitas yang baru, dan dari realitas yang baru itu kita mulai menghidupi segala sesuatunya. From that new reality we start to live our life. Jika Tuhan penuhi kita alirin itu. Ketika Tuhan kasih kita makan, kita bagiin. Kita nggak menjadi putra dan putri yang kayak laut mati, yang cuma nerima tok, tapi nggak ngalirin. Kalau yang masih punya bak mandi di rumahnya, tentu kita tahu, kalau bak mandi kita terus-menerus diisi, lalu kemudian nggak dibiarin keluar, lumutan,
kotor, mampet, nggak bisa dibuat mandi, nggak bisa berfungsi. Banyak orang Kristen, sorry, banyak orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus nggak berfungsi karena mereka cuma dipenuhi, tapi mereka nggak bagiin. They don't share to the world. They don't share with others. Petrus sama Yohanes, Kisah Rasul 2, ini bagian terakhir sebenarnya. Tapi Petrus sama Yohanes di Kisah Rasul 2, mereka baru saja dipenuhi Roh Kudus. Kisah Rasul 3, mereka langsung bagi gitu. Kisah Rasul 2 mereka baru dipenuhi Roh Kudus. Di Kisah Rasul 2 ayat 10 kalau saya nggak salah Petrus berdiri, they share what they receive. 3.000 selamat. Holy Spirit is not for you only. It's not for Christians only. Holy Spirit is not for pastors only. Gitu ya. Holy Spirit bukan eksklusif punyanya pelayan Tuhan only, no. Ini ada di reel saya lah. Salah satu cuplikan. Saya bilang, Holy Spirit is for everyone. Roh Kudus buat semua orang. Dan Roh Kudus yang buat semua orang itu nggak dibedain. Yang di dalam Om David, Roh Kudusnya bintang 5, yang di dalam saya Roh Kudusnya bintang 1 gitu. Sudah. There's no junior Holy Spirit kan? Nggak. Saya yakin saya berbicara di hadapan orang-orang yang percaya there's no such thing as junior Holy Spirit. So bagiin. Saya sangat diberkati ketika teman-teman bagiin, ketika pembubaran panitia itu ya, teman-teman bagiin bagaimana apa? I want my knife back itu. Aduh, itu saya sangat diberkati. Saya sangat diberkati. Do I have the story? Oh sure, saya ceritain sekarang. Sebelum saya sampai di poin terakhir saya. Tepat satu minggu sebelum When Heaven Invades, saya kehilangan headset Bluetooth saya. Saya kehilangan TWS saya dari tadi minta tolong Cynthia istri saya buat nyariin headset Bluetoothnya. Nah, nggak tahu sekarang hilang lagi apa dia bakal bisa temu. tapi saya kehilangan headset Bluetooth saya. Oke. Saya suka kalau saya kan naik motor ya saudara, karena mobil dibawa istri ya. Jadi saya suka naik motor gitu ya. Nah, kalau saya naik motor tuh saya sering pakai headset Bluetooth supaya bisa dengerin lagu di motor gitu. Jadi saya taruh gitu ya, saya taruh di kuping saya, taruh helm gitu. Jadi saya suka pakai Bluetooth itu karena lebih nyaman kalau pakai Bluetooth kan, nggak ada kabel yang menjuntai begitu ya. Tapi satu minggu sebelum WHI itu saya kehilangan. Saya udah cari di tempat di mana saya taruh di tas saya, lalu di tempat di mana saya taruh tas saya sudah cari. Jadi cuma di 2 tempat itu, karena di tas saya atau di tempat di mana saya taruh tas saya. Ada satu kayak kontainer gitu ya. Di situ saya taruh tas saya biasanya. Cuma di 2 itu. Lalu saya pikir, oh mungkin ketinggalan di kampus. Saya cari di kampus, nggak ada. Jadi saya udah cari dulu tuh di tempat di rumah tuh, tas sama kontainer. Saya udah ubek-ubek kontainernya, saudara. Nggak ada. Oke? Cari di kampus, nggak ada juga. Saya cari di mobil, nggak ada. Saya cari di kamar saya sampai saya cari tempat yang paling mustahil, kamar mandi, kamar mbak. Yang nggak mungkin saya masukin, tapi karena saya pengen dapetin itu headset Bluetooth, saya cariin. Nggak ketemu. Tiba hari WHI. I want my knives back. Everybody getting their knives back. Saya berdoa, saya ada di panggung, saya nerjemahin Bill Johnson, saya ngomong gitu bahasa Indonesianya. Aku mau pisauku kembali. Saya sampai rumah, saya cari lagi, nggak ada, saudara. Aduh, kok semua orang ngalami, aku nggak ngalami ya? Gitu ya, saudara ya. Kadang-kadang kita ngalami kecewaan itu ya. Sometimes we experience that aduh, yang lain ngalami gitu ya. Kasiar sih ngalami, ada kesaksian dari Victor, orang-orang ngalami gitu. Ya udahlah, tak pikir ya wes lah gitu. I will just try my last one gitu. Ya nggak dapet ya puji Tuhan, balik lagi ya. Ya udah nggak apa-apa, saya masih punya headset kabel gitu ya. Saya teriak, one day saya ingat banget. Saya teriak. Itu udah kayak berminggu-minggu setelah When Heaven Invades gitu. Udah sekitar bulan Juni gitu ya, Juni akhir. Saya teriak, want my knife back gitu. Karena agak mengganggu, kabel yang menjuntai itu agak mengganggu. So, beberapa waktu lalu itu ada beberapa hari di mana saya pelayanan diminta ngisi retreat di puncak.
Dan karena istri saya kerja naik mobil, saya ke puncak naik motor. Saya pikir ya udahlah gue naik motor pakai headset kabel gitu ya. Satu sore sebelum 2 hari sebelum saya ke puncak naik motor, tiba-tiba saya masuk rumah. Terus saya lihat headset Bluetooth saya itu, saudara, ada di rak bukunya Jenin, ada di rak buku buku Jenin dan Cynthia gitu. I just know gitu, he's just coming back gitu ya. Terus saya tanya sama Mbak, saya panggil Mbaknya Ibu kan, Bu, nemu di mana nih Bu? Itu Pak, di tempat tas Bapak, di kontainer itu, di bawah. Saya yakinkan saudara, saya sudah cari di situ. Saya yakinkan saudara, I have looked for it in that very exact place yang dia bilang. Karena itu pasti tempat pertama yang saya cari. Oke, saya yakinkan saya sudah cari di situ. Dia bilang dia temukan di bawah. Saya sudah bongkar kontainer itu. Dan saya susun kembali dengan rapi, saudara. Jadi nggak mungkin ada yang masuk di tas yang lain. Dan bagaimana mungkin dia masuk, karena di dalam itu memang banyak tas. Tapi nggak mungkin dia masuk di tas itu, karena tas yang di dalam yang lain itu nggak pernah saya pakai, saudara. Dan si Mbak nemuin headset Bluetooth saya di bawah, di kontainer tempat tas saya. Dan yang lebih luar biasanya lagi, itu kan chargeable. Ya kalau punya headset Bluetooth, saudara pasti tahu lah. Dia chargeable. Saya buka, saya pasang. Baterai tempatnya 100%, baterai Bluetoothnya 100%. Itu nggak hilang loh baterainya. 3 bulan hilang, itu baterainya nggak kurang. 100%, all 100%. Saya pikir, ya udah mungkin cuma gua kali ya nggak dapat kesaksian I want my next bed. Tapi itu, saya bilang, woohoo, I got it also. Yeah, so that's how God is restoring things. He's not just restoring it. He's restoring it. Bagian terakhir saya, Kak Arni boleh nggak? Bagian terakhir saya, He's restoring it better and better. Dia memulihkannya even better and better. Yang terakhir berikutnya Kak, it's better and better. Yes, reform and transform. dari lembah kekelaman, cepat aja ya. Ayat 4, lembah kekelaman. Slide berikutnya, Kak Erni. Menuju kepada goodness and mercy follow you. Kalau sebelumnya, even though I walk in the valley and the shadow of death, gitu ya, lembah bayang-bayang kematian. But when you just follow His restoration path, it's getting better and better. After valley of the shadow of death, ayat 6 bilang, goodness and mercy follow you. You are living in the lushness, kelimpahan, in the luxurious love. It's getting better and better. It's getting better and better. I just prophesy to everyone that is here tonight that your life is getting better and better, better and better. Because karena bersama dengan Tuhan, ada sebuah pujian dulu bilang begini. It's always sweeter than the day before. Selalu lebih manis dari hari sebelumnya. I speak, your tomorrow is gonna be sweeter than today. Your next today is going to be sweeter than tomorrow. Itu yang namanya, start paling terakhir kayak ini. The restored life is actually to live on earth as it is in heaven. Menghidupi di bumi sama seperti di surga. That's the restored life. Start paling terakhir, on earth as it is in heaven. Saudara, engkau hidup, engkau tinggal, saya tinggal di Pamulang. Pastor David tinggal di Lebak Bulus. Saudara mungkin tinggal di Surabaya, di pedalaman Kalimantan, dimanapun saudara tinggal. Listen, there you will experience heaven on earth as it is in heaven. Itu restored life. Orang-orang yang tahu bahwa dia hidup di bumi, but they don't live out of earth. Mereka hidup dari surga.
Mereka hidup dari segala yang sorga punya. It's a restored life. Kuasa, berkat, kelimpahan. It's not prosperity gospel, but that's what itu yang ada di sorga. Otoritas. Segala yang sorga miliki, engkau alami. Dimanapun Tuhan tempatkan saudara. Restored. God bless you.